Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA. Pada tema 8, kita akan membahas tentang air. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang siklus air. Hari ini kita akan mempelajari tentang air yang berada di permukaan dan air yang ada di tanah. Nah, ini adalah ilustrasi dari gambar air permukaan dan air tanah. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, marilah kita lanjutkan materi tentang pembelajaran IPA, yaitu air permukaan dan air tanah. Nah, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan keberadaan air dibagi menjadi dua. Yang pertama, air permukaan dan air tanah. Nah, makanya pertama-tama kita akan membahas tentang air permukaan. Apa itu air permukaan? Air permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi dan tidak terserap ke dalam tanah. Berikut yang termasuk air permukaan. 1. Laut. Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Oke. Jadi sekali lagi laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Itu air. Nah, manfaat air laut apa? Yaitu sebagai jalur transportasi. Jadi air laut itu merupakan manfaatnya sebagai alat jalur transportasi. Gambar laut yang mana? Ini adalah gambar air laut. Selanjutnya, sungai. Sungai adalah aliran yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju ke hilir. Manfaat sungai sebagai penampung air hujan, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi PLTA itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya irigasi, selanjutnya adalah transportasi dan lain-lain. Itu merupakan manfaat dari sungai. Ini adalah gambar dari sungai. Selanjutnya, danau. Nah, kita bahas yang ketiga adalah danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Manfaat danau, tempat rekreasi, usaha perikanan, penyuplai kebutuhan air, pengairan lahan pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air, serta pengendali banjir. Nah, itu adalah manfaat daripada danau. Jadi, gambar danau itu adalah ini, ilustrasi gambarnya seperti ini. Selanjutnya rawa. Mungkin anak-anak ibu juga udah tahu yang mana namanya rawa. Rawa adalah daratan yang rendah dan digenangi oleh air yang umumnya terdapat di daerah dataran rendah atau sepanjang tepi pantai. Gambar rawa-rawa. Nah, ini adalah gambar rawa-rawa. Selanjutnya, bagian yang ke B. Tadi kan bagian A air permukaan. Sekarang kita akan bahas tentang air tanah. Jadi air permukaan sudah habis. Tadi air permukaan yang pertama adalah laut, yang kedua sungai, yang ketiga danau, yang keempat rawa. Selanjutnya kita akan bahas tentang air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Gambar ilustrasi dari air tanah adalah seperti ini. Nah, ini ada penguapan, selanjutnya pengendapan. Dari siklus air kemarin kita bahas, kemarin kita sudah bahas tentang siklus air. Jadi dari siklus air juga berpengaruh pada permukaan air, pada air tanah. Yang mana siklus air terjadi prosesnya yaitu pada evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah sebagai berikut. Yang pertama, tekstur tanah. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah adalah tekstur tanah. Nah, jadi tekstur tanah sangat
berperan besar pada faktor ketersediaan air. Selanjutnya curah hujan. Nah, yang ketiga topografi, yang keempat material batuan, yang kelima vegetasi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah ini anak-anak Ibu bisa membaca buku tema 8-nya halaman 49 sampai 50. Pada tema 8 LKS halaman 49 sampai 50. Jadi anak-anak Ibu bisa membaca apa itu tekstur tanah, curah hujan, topografi, material batuan, dan vegetasi. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.